Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Romadona dengan NIM A1C221009 dari kelas R002 Pendidikan Matematika tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Istilah intuisi memiliki banyak pengertian. Ada yang mengartikan sebagai kapasitas batin yang membuat kita mengetahui sesuatu ketika pikiran kita tidak mengetahuinya. Intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu tanpa melalui proses reasoning atau conscious analyzing, hingga kita bisa menjawab what to do. Istilah intuisi juga diartikan sebagai alam bawah sadar atau the unconscious mind, atau sesuatu yang kita lakukan tanpa proses berpikir secara sadar atau sudah menjadi kebiasaan. Ini seperti layaknya seorang sopir kendaraan yang mengetahui sesuatu tentang kendaraannya di jalan secara otomatis tanpa proses menemukan fakta logis terlebih dahulu. Misalnya, mengukur besar kecilnya atau harus ke kanan atau ke kiri. Pada tingkat intuitif, kita menyadari bahwa melalui reseptor atau alat indera, terutama penglihatan dan pendengaran, kita dapat mengetahui lingkungan luar. Menurut Plato dan Aristoteles dalam Handon pada tahun 2004, intuisi merupakan proses berpikir yang serupa dengan proses berpikir Tuhan atau Woodstock. Intuisi dicirikan sebagai hasil berpikir sebagai berikut. Titik temporal atau atemporal, yaitu memiliki keputusan yang sulit berubah. Memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian objek atau grasp all at once. Tidak bersifat proposisional atau non-proposisional. Tidak bersifat representasional atau non-representasional. Karena ia dipandang serupa dengan proses berpikir Tuhan atau Woodstock, di mana intuisi dianggap tidak pernah salah atau infallible. Kecerdasan intuitif merupakan kemampuan untuk memunculkan dan menyeleksi ide atau konsep atau skema yang sudah kita ketahui untuk merespon stimulus secara otomatis dan spontan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kecerdasan ini mencerminkan peran pengetahuan dalam membantu kita untuk memutuskan dan bertindak lebih efektif. Ketika kita pertama kali menyelesaikan permasalahan matematika yang masih baru, kita mungkin bergerak perlahan karena kita tidak yakin terhadap solusi yang mungkin. Tetapi ketika kita berpengalaman dengan soal yang bervariasi, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikutnya yaitu pengertian kecerdasan reflektif. Menurut David Parkins dalam Ross pada tahun 2002, mendefinisikan kecerdasan reflektif adalah kemampuan untuk menyadari kebiasaan mentalnya dan kemampuan untuk mentransendensikan pola-pola yang terbatas, dengan kata lain, kemampuan untuk memikirkan cara berpikir. Sebagai contoh, seorang siswa yang menumpang kendaraan bertanya, "Mengapa kita harus mengubah gigi atau gear sebelum melewati tikungan tajam?" Seolah-olah kita telah melakukan tanpa berpikir terlebih dahulu, dan kita tidak akan kesulitan dalam menerangkan alasannya. Contoh lainnya, kita dapat menjawab 400 dengan cepat ketika diberikan pertanyaan 16 dikali 25. Selanjutnya yaitu mengembangkan kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengembangkan kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif, kita pahami terlebih dahulu beberapa contoh berikut. Ada seorang guru bertanya kepada seorang murid bernama Weng. Guru itu memberikan pertanyaan persoalan matematika. Guru itu bertanya, sebuah meja panjangnya 4 meter. Kemudian 3 meja disusun memanjang. Berapa panjang meja sekarang? Siswa bernama Weng menjawab, 12 meter. Guru itu kembali bertanya, bagaimana kamu menghitungnya? Weng menjawab, saya menambahkan 2 dan 2 dan 2 dan 2 dan 2 dan 2. Guru itu bertanya, mengapa 2?
Mengapa tidak mengambil bilangan lain? Kemudian, contoh berikutnya. Seorang guru bertanya kepada seorang murid bernama Get. Guru itu bertanya, jika akan dibagikan 9 apel kepada 3 anak, maka berapa banyak apel yang diterima setiap anak? Get menjawab, 3 buah. Kemudian guru itu bertanya, bagaimana kamu menghitungnya? Get menjawab, saya mencoba berpikir. Guru itu bertanya, apa? Get menjawab, saya mencoba berpikir di kepala. Guru itu bertanya, apa yang dipikirkan di kepalamu? Kemudian Get menjawab, saya menghitung. Saya mencoba melihat bagaimana itu terjadi. Dan akhirnya saya menemukan 3. Dengan mengetahui kemampuan anak mengerjakan suatu hal, maka kita dapat mengetahui bagaimana dia mengerjakan hal lain. Setelah kita mampu memikirkan pada skema kita sendiri, langkah penting selanjutnya dapat diambil, yaitu mengomunikasikannya dan mempersiapkan skema baru. Seseorang anak mungkin tidak dapat menyelesaikan 16 dikali 25 secara cepat. Tetapi setelah diberi petunjuk bahwa 16 dikali 25 dapat ditulis menjadi 4 dikali 4 dikali 25 sama dengan 4 dikali 100, maka dimungkinkan dapat langsung menemukan jawabannya, yaitu 400. Sehingga dengan cara yang sama, diharapkan anak juga dapat menyelesaikan perkalian lain seperti 25 dikali 25 secara cepat. Bahkan menyelesaikan 25 dikali 25, jika seorang anak dapat menyelesaikan semua itu, ini akan menunjukkan bahwa anak tersebut telah mencapai skema sederhana dan tidak sekedar jawaban atas pertanyaan tertentu. Kita dapat membenahi kesalahan dalam skema yang ada jika kita mengatakan, saya melihat kesalahan yang saya lakukan. Ini berarti kita tidak hanya berpikir pada metode yang kita gunakan, tetapi kita berusaha menemukan detail-detail khusus di dalamnya yang menyebabkan kegagalan, yang biasanya diikuti dengan perubahan detail-detail itu. Contoh yang melibatkan aktivitas reflektif. Seseorang ingin mengetahui bagaimana mengalihkan 2 pecahan desimal, misalnya 1,2 dan 0,57. Maka kita dapat menerangkan bahwa titik desimal dapat dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian mengalihkan 12 dan 57 dengan cara biasa. Dan langkah terakhir, menyiapkan kembali titik desimal dengan menghitung total banyaknya angka di belakang titik desimal dari 2 angka tersebut. Aturan ini mungkin anak mendapatkan jawaban benar, tetapi siswa tidak mengetahui pengertian notasi desimal. Untuk menjelaskan notasi desimal, kita dapat menulis kembali pecahan desimal tersebut ke dalam pecahan biasa sebagai berikut. 1,2 dikali 0,57 sama dengan 12/10 dikali 57/100 sama dengan 684/1000 sama dengan 0,684. Penyebut terdapat angka 10 dan 100. Banyaknya 0 pada penyebut itu sama dengan banyaknya angka di belakang titik desimal. Perkalian penyebut setara dengan penambahan banyaknya 0 dan juga setara dengan penambahan banyaknya tempat desimal. Setelah menyelesaikan perkalian tersebut, kita dapat melangkah ke bagian selanjutnya. Tanpa disadari, kita telah menggunakan metode komunikasi. Kemudian kita dapat memutuskan metode yang lebih baik, sehingga kita akan dapat mengkomunikasikan skema perkalian desimal. Salah satu hal yang penting dalam mengembangkan kecerdasan reflektif adalah komunikasi. Komunikasi muncul sebagai salah satu pengaruh yang menguntungkan pada perkembangan kecerdasan reflektif. Di dalamnya perlu ada kaitan antara ide dengan simbol-simbol. Selain itu, adanya interaksi ide-ide seseorang dengan ide-ide orang lain, yaitu menjelaskan ide-ide dalam pikiran seseorang, menyebutnya dengan istilah-istilah yang tidak menimbulkan salah paham, menyatakan hubungannya dengan ide-ide lain, memodifikasi kelemahan pihak lain, dan akhirnya mendapatkan struktur yang lebih kuat dan lebih kohesif dibandingkan sebelumnya.
Sehingga, diskusi merupakan salah satu aktivitas yang mendukung pengembangan kecerdasan reflektif. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, kita bisa melihat bahwa kecerdasan reflektif selalu mengiringi kecerdasan intuisi. Intuisi berasal dari hal-hal yang kita ketahui, pola yang kita kenali yang memandu kita secara otomatis dan spontan dalam merespon stimulus. Ketika intuisi sudah muncul, maka ada kecenderungan untuk memikirkan kembali respon yang sudah dilakukan. Dengan kata lain, merefleksikan kembali cara berpikirnya. Ketika kita sudah sanggup melakukan sesuatu dengan cepat tanpa perlu berpikir keras, panjang dan lama, dan tingkat akurasi yang tinggi, maka tingkat keahlian kita sudah tinggi levelnya. Stephen R. Covey menyebutnya sebagai habit. Untuk melatih habit, maka syaratnya harus 3, yaitu yang pertama, mengasah keterampilan, yang kedua, menambah pengetahuan, dan yang ketiga, memiliki keinginan yang kuat. Dominasi intuisi dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan beberapa hal berikut menurut Robert C. L. dan Miranda Zen. Yang pertama yaitu tergesa-gesa, membuat penilaian cepat tanpa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan situasi sepenuhnya. Yang kedua, sempit, fokus hanya pada area kecil yang kita pikir kita kenal baik atau merasa nyaman. Yang ketiga, kabur, melihat situasi tanpa kejelasan, diskriminasi atau sintesa wawasan yang lebih dalam. Yang keempat, menyebar, melompat dari ide ke ide tanpa organisasi atau keterkaitan. Bambang Sutioso pada tahun 2008 memaparkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan terhadap intuisi untuk mengoptimalkan kecerdasan intuisi, yaitu bedakan intuisi dari angan-angan muluk, bedakan intuisi dengan keinginan pribadi, jangan campur intuisi dengan emosi pribadi, jangan memakai intuisi secara terburu-buru, dan jangan enggan menguji. Laura Alden Camp, penulis buku A Step by Step Guide to Intuitive Wellness, memberikan beberapa tips bagaimana cara mengembangkan intuisi dalam Hermawan Kartajaya pada tahun 2008, yaitu yakinlah kalau manusia dapat berubah, Anda butuh keinginan kuat dalam diri Anda untuk berubah. Kata Camp, keinginan untuk berubah, yakin kalau Anda akan dapat membuat nyata hal ini, maka Anda pun akan berubah. Kemudian, dengarkan diri Anda, dengarkan secara mendalam, intuitif dan setiap hari kata-kata dari dalam hati. Cara berikutnya yaitu bermeditasi setiap hari. Meditasi sekurangnya 20 menit setiap hari. Berdoa dan merenung. Ada terlalu banyak suara di dunia, kata Camp. Kita butuh waktu untuk sendiri. Selanjutnya, buat sebuah jurnal atau buku harian. Buatlah rekaman pikiran dan observasi Anda untuk melihat kemajuan Anda tiap harinya. Cara selanjutnya, bernafas. Gunakan menarik nafas dalam-dalam sebagai cara Anda untuk menenangkan diri Anda. Saat Anda bernapas, pikirkan mengenai kebijaksanaan diri Anda dan kemampuan intuisi Anda. Cara yang berikutnya, percayalah pada diri Anda. Yakinlah atas penilaian Anda dan tahu kalau Anda memiliki jawabannya dalam diri Anda. Jika Anda mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya, kita perlu memperlambat langkah dan mengembangkan kemampuan intuisi kita untuk memilah-milah banyak informasi yang datang bertubi-tubi di masa ini, kata Camp. Cara yang terakhir, pikirkan kekecewaan sebagai salah satu kemungkinan. Kembangkan intuisi Anda dan Anda selangkah lagi sampai pada kemampuan menyembuhkan diri sendiri, kata Camp, yang mendorong pada kliennya untuk berpikir kalau penyakit pun merupakan suatu kesempatan untuk membuat perubahan hidup ke arah positif. Materi selanjutnya yaitu karakteristik psikologis siswa dalam pembelajaran matematika berdasarkan kecerdasan intuitif. Karakteristik psikologi siswa dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu tolak ukur bagi seorang pendidik atau guru di dalam mendistribusikan berbagai ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan. Pada dasarnya, kecerdasan intuitif memiliki tahap atau fase pengalaman yang dijadikan dasar oleh siswa di dalam memperoleh jawaban atau kunci permasalahan yang ditemukan. Semua itu tentu saja bersumber dari lingkungan.
Siswa yang memiliki pola pikir yang sederhana, serta kemampuan nalar yang cukup cenderung menggunakan intuisi atau bisikan hati untuk memaparkan setiap jawaban yang ditemukan. Padahal, setiap permasalahan dalam matematika pada umumnya mempunyai alur atau langkah-langkah penyelesaian yang konkret dan sistemik dalam berbagai pola pengembangan. Apabila siswa lebih sering menggunakan intuitif pada kesehariannya, maka ia akan kesulitan untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang berbeda. Namun, dari pengembangan pola yang telah ada karena hanya mempunyai rujukan dari pengalaman yang telah ditentukan. Jika ditelisik kembali psikologi siswa secara umum, maka akan ditemukan detail-detail sifat yang mendominasi keberagaman siswa yang dididik, sehingga memudahkan untuk mencari solusi yang tepat agar pengetahuan yang disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh semua siswa secara menyeluruh. Siswa dengan karakteristik intuitif sebagian mempergunakan pola-pola sederhana dalam menyelesaikan atau memecahkan soal atau permasalahan yang ditemukan. Akan tetapi, tingkat akurasi pada jawaban yang dilontarkan atau diberikan mendekati level menengah ke bawah karena faktor emosi dan sifat manusia yang sering lupa, ditambah dengan berpatokan pada pengalaman yang telah ditemukan saja. Berdasarkan hal tersebutlah, bisa dengan mudah dan seksama menentukan dan menemukan langkah-langkah konkret untuk lebih mendongkrak motivasi dan kemampuan intelektual siswa dalam proses pembelajaran matematika. Langkah-langkah berpikir reflektif. Yang pertama, individu merasakan adanya problem atau masalah. Yang kedua, individu melokalisasi atau memberi batasan kesukaran pemahaman terhadap problem tersebut. Yang ketiga, individu menemukan hubungan-hubungan atau memformulasikan hipotesis-hipotesis. Yang keempat, individu mengevaluasi hipotesis-hipotesis. Yang kelima, individu menerapkan cara pemecahan persoalan kemudian menyimpulkannya. Selanjutnya yaitu perbedaan kecerdasan intuitif dan reflektif. Kecerdasan intuitif adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sedangkan kecerdasan reflektif adalah merupakan kemampuan individu dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah diperoleh. Perbedaan terletak pada dua cara berfungsinya, intelijensi intuitif dan reflektif. Pada tingkat intuitif, kita mengetahui akan data-data dan lingkungan luar melalui alat-alat penerima, contoh penglihatan dan pendengaran. Data-data ini secara otomatis digolongkan dan dihubungkan dengan data-data lain oleh struktur-struktur konseptual. Kita juga bisa tanggap terhadap lingkungan luar dengan menggunakan otot-otot syaraf kita yang bekerja secara otomatis terhadap kerangka tubuh kita atau suatu uraian yang meliputi berbicara dan menulis. Kegiatan ini sebagian besar dikontrol dan diarahkan oleh umpan balik keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kemajuan dan hasilnya, juga lewat penerima-penerima luar kita, dan bisa saja kita melakukan itu secara reflektif. Materi selanjutnya yaitu kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif dalam pembelajaran matematika. Jenis aktivitas reflektif yang jangkauannya lebih jauh adalah aktivitas yang mengarah pada generalisasi matematis. Dalam perkalian pangkat, kita dapat melakukan secara langsung maupun melalui beberapa tahapan. Contohnya sebagai berikut. A kuadrat sama dengan A dikali A. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. A pangkat 4 sama dengan A dikali A dikali A dikali A, di mana A adalah suatu bilangan. Kemudian tampak bahwa A kuadrat dikali A pangkat 3 sama dengan dalam kurung A dikali A dikali dalam kurung A dikali A dikali A sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A, yaitu sama dengan A pangkat 5. Secara intuitif, kita akan mempunyai skema untuk menyelesaikan perkalian bilangan berpangkat secara langsung. Contohnya, A pangkat 5 dikali A pangkat 7 sama dengan A pangkat 12. Dengan menggunakan metode perkalian pecahan, maka kita dapat menyusun skema untuk menyelesaikan pembagian bilangan berpangkat, seperti contoh yang berikut ini. A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A per A dikali A dikali A sama dengan A dikali A, sehingga didapat hasilnya sama dengan A pangkat 2. Secara intuitif, kita akan mempunyai skema untuk menyelesaikan pembagian bilangan berpangkat secara langsung. Contohnya, A pangkat 15 dibagi A pangkat 6 sama dengan A pangkat 9.
dari dua skema tersebut, kita dapat membentuk rumus umum sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana M dan N adalah bilangan asli dan M lebih besar daripada N. Berikut ini tahapan proses pengembangan metode. Yang pertama, dari contoh-contoh disusun suatu metode. Yang kedua, kemudian metode tersebut diaplikasikan ke beberapa contoh lain. Kemudian yang ketiga, metode dirumuskan secara eksplisit dengan mempertimbangkan sesuatu yang ada di dalamnya dan menganalisis struktur. Dan yang keempat, metode tersebut diterapkan pada contoh-contoh yang baru. Proses generalisasi matematis merupakan aktivitas yang rumit dan tangguh. Rumit karena melibatkan pemikiran pada bentuk metode di dalamnya, sedangkan tangguh karena membutuhkan kesadaran yang tinggi, perlu pengendali, dan harus akurat. Akurat yang dimaksud yaitu tidak hanya pada jawaban, tetapi pada langkah-langkahnya. Selanjutnya, kita menciptakan contoh-contoh baru yang sesuai dengan konsep tersebut. Fungsi kecerdasan reflektif sangat penting untuk kemajuan matematika ke tingkat yang lebih tinggi. Penelitian Irhelder dan Piaget yang menunjukkan bahwa anak akan mengembangkan kemampuan untuk memikirkan pada isi atau konten selama usia 7-11 tahun dan memanipulasi ide-ide konkret dengan berbagai cara, seperti melakukan aksi atau dalam imajinasi. Tetapi mereka menemukan bahwa subjeknya tidak dapat beralasan secara formal sampai masa dewasa. Yang berkaitan erat dengan ini, mereka menyatakan bahwa anak-anak yang lebih muda tidak dapat membantah hipotesis meskipun hipotesis ini bertolak belakang dengan pengalaman mereka. Guru telah mencoba mengajarkan kecerdasan reflektif. Dalam mengajarkan suatu topik, guru lebih menekankan pada klarifikasi pemikiran siswanya. Penelitian sederhana juga mendukung pandangan ini. Siswa-siswa SLTP yang berusia sekitar 14 tahun diajarkan beberapa topik yang berbeda oleh guru matematikanya. Masing-masing diberikan sebuah tes mengenai topik yang telah diajarkan. Kemudian siswa dibagi menjadi dua kelompok yang sama berdasarkan hasil tes tersebut. Kelompok pertama mengajarkan apa yang telah mereka pelajari mengenai bilangan kepada kelompok kedua. Siswa yang beraksi sebagai tenaga pengajar berpikir siswa akan dites mengenai apa yang telah diajarkan oleh mereka. Sebenarnya, pada akhir penelitian semua dites lagi atas topik yang telah mereka pelajari. Tujuannya adalah untuk membandingkan efek pengajaran suatu topik pada orang lain dan terus mempraktekkannya sendiri. Hasilnya nampak sangat jelas bahwa kelompok siswa yang menjadi tenaga pengajar mempunyai hasil tes akhir yang lebih baik. Dengan kata lain, saling pendapat dan diskusi adalah cara-cara pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kecerdasan reflektif. Siswa yang masih pada tahap intuitif biasanya banyak bergantung pada cara penyajian materi oleh guru. Jika konsep baru yang didapati sangat jauh dari skema yang ada, mungkin dia tidak mampu mengasimilasikannya. Khususnya karena tingkat akomodasi yang mungkin pada tingkat intuitif lebih rendah daripada yang dicapai dengan refleksi. Maka pada tahap-tahap awal, guru harus menganalisis konseptual siswa secara cermat sebagai dasar merencanakan pembelajaran, sehingga siswa dapat melakukan sintesa struktur-struktur dalam ingatannya sendiri. Itulah hal yang harus diperhatikan, tidak peduli apakah pembelajaran terjadi langsung oleh guru maupun pembelajaran tidak langsung, yaitu dari buku. Pembelajaran langsung oleh guru mempunyai keuntungan, yaitu pertanyaan dapat diajukan, penjelasan dapat diberikan, dan bahkan keuntungan yang lebih besar bahwa guru yang sensitif dapat mempersiapkan perkembangan skema tiap siswanya dan mengajarkan materi yang tepat sesuai dengan kondisi siswa. Pendekatan ini lebih fleksibel, disesuaikan dengan penguasaan siswa, sehingga tidak harus tetap sesuai rencana yang telah disiapkan. Kontribusi akhir dari guru adalah mengurangi ketergantungan siswa padanya. Contohnya, ketika seorang anak sedang mengerjakan sebuah teka-teki atau jigsaw puzzle untuk pertama kalinya, maka ibunya biasa memberi bagian-bagian yang dirasa cocok dengan apa yang telah dia tempatkan bersama. Tetapi, ketika tahap intuitif dan reflektif telah dicapai,
maka anak tidak akan suka jika dibantu dalam mengerjakan, sehingga guru harus memberi kebebasan kepada siswanya. Setelah seorang siswa mampu menganalisis materi baru untuk dirinya sendiri, maka dia dapat mencocokkan pada skemanya sendiri dengan cara-cara yang paling berarti bagi dirinya sendiri. Dan mungkin mempunyai cara yang sama dengan apa yang disajikan oleh guru. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar matematika, yaitu yang pertama, guru harus menyesuaikan materi matematika sesuai dengan status perkembangan skema matematis siswa. Yang kedua, guru harus menyesuaikan cara penyajian materi sesuai dengan kemampuan berpikir siswa. Dan yang ketiga, secara bertahap, guru harus meningkatkan kemampuan analitiknya untuk mencerna terlebih dahulu sebelum materi diberikan kepada siswa. Ketika siswa berada pada tahap di mana mereka tidak lagi tergantung pada guru. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi kecerdasan intuitif dan kecerdasan reflektif mata kuliah Psikologi Pembelajaran Matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.